Konnichiwa. Jadi hari ini saya akan sharing mengenai makanan ya. Makanan yang hampir semua orang yang kalau pernah ke Jepang atau kalau dia tinggal di Jepang pasti sekali dua kali pernah makan, yaitu karaage. Jadi pernah nggak berpikir kenapa karaage itu namanya karaage? Nah, ini menarik ya. Jadi hari ini kita akan mencoba jadi sedikit menggali asal kata. Nah, jadi sebenarnya menariknya adalah ketika kita bisa mengetahui asal katanya, jadi kita jadi tahu historinya seperti apa, jadi kita bisa tahu asosiasi-asosiasi dari kata itu seperti apa, sehingga kita lebih mudah ingat. Jadi ketika kita lupa, oh kara apa ya, atau pokoknya apa dan age misalnya. Nah, itu kita bisa memiliki banyak asosiasi-asosiasi atau ingatan-ingatan yang bisa mengingatkan kita akan kata tersebut. Oke, nah sekarang kita langsung saja seperti biasa kita akan share screen ya. Oke. Nah, saya akan cerita. Jadi ini agak sedikit sulit mungkin baik bagi mereka yang tidak mempelajari sejarah Jepang ya. Nah, jadi kita sendiri tahu bahwa Jepang ini kan letaknya terpisah dari daratan di Cina ya. Nah, sehingga punya latar budaya sendiri. Nah, di sini Jepang sebelum kita kenal sekarang ini melalui beberapa dinasti, melalui beberapa pemerintahan di Cina ya. Maksud saya adalah kaisarnya tetap sama di Jepang, tapi di Cinanya berubah-ubah terus ya. Ya, sesuai dengan zamannya. Nah, pada waktu itu memang pusat kebudayaan dunia ini kalau tidak India ya Cina. Ya, India pada waktu itu bahasa lainnya adalah Enjiku ya. Jadi ini adalah satu ungkapan lain dari India ya. Nah, sedangkan Cina itu waktu itu tidak ada istilah Cina ya atau Chugoku, tapi lebih berdasarkan negara-negara berdasarkan dinastinya. Nah, Jepang sebagai negara yang berada di pinggiran daripada pusat kebudayaan Cina pada waktu itu merasa perlu untuk mengirimkan ahli-ahlinya atau pelajar-pelajar terhebatnya untuk mempelajari kebudayaan, teknologi di pusat kebudayaan pada saat itu, yaitu di Cina daratan. Nah, pada saat itu ini ada dua yang terkenal. Jadi walaupun sejarah daripada Cina itu memiliki beberapa dinasti, tapi yang terkenal di Jepang itu adalah hanya beberapa saja, yaitu dinasti Tang, selanjutnya adalah Sui, ini lebih duluan daripada Tang, terus kemudian ada dinasti Han, ya Qing juga ada, tapi kita akan bahas ini dulu. Nah, yang paling banyak berpengaruh dalam pembentukan katakana, hiragana, dan kanji ini adalah dari dinasti Tang ini ya. Karena memang pusat kebudayaan di Cina pada waktu itu tumbuh pesat sekali ya. Ya. Hari ini kita akan melihat tadi tentang karaage ya. Kaitannya apa dengan kentoshi atau kenzuishi ini ya. Oke, kita akan bahas di sini. Nah, bagi adik-adik yang atau teman-teman yang belum tahu gimana cara bacanya, ini bacanya adalah kentoshi ya. Nah, bacanya kentoshi, yang di bawah ini adalah kenzuishi ya. Nah, kalau kita tahu kata Tai Shikang ya, artinya kedutaan besar ya. Nah, shi yang dipakai di sini, Tai Shi-nya, shi ini sama dengan yang ada di sini ya. Artinya duta ya. Jadi duta yang dikirim ke bla bla bla. Jadi misalnya Kentoshi ini adalah duta yang dikirim
ke dinasti Tang. Nah, kalau Kenzuishi ini adalah duta yang dikirimkan ke dinasti Sui. Ya, nah, kita melihat bahwa ada banyak sekali kata di Jepang sekarang yang dan kata itu cenderung sedikit tua ya, jadi lebih old fashion ya. Nah, jadi yang menggunakan kanji ini ya. Nah, ini bisa dibaca to, bisa dibaca kara, ya. Kara, bisa dibaca kara. Nah, artinya Cina ya, Cina. Jadi artinya Cina. Kita akan lihat di sini. Jadi kalau misalnya kita punya kata karaage, jadi ini kan istilahnya berarti cara memasak yang berasal dari kara atau Cina pada waktu itu ya. Nah, terus kemudian kita juga punya kata karakurenai. Jadi kurenai ini artinya merah. Nah, jadi merah kan juga ada banyak ya. Jadi apakah merah yang menuju ke jingga, apakah ke yang ke merah muda atau merah tua. Nah, jadi ada merah yang berasal yang atau yang merupakan ciri khas dari Cina ya, itu adalah karakurenai. Jadi karena kita tahu bahwa para duta-duta yang dikirim ya, ini mereka masih muda, jadi pelajar-pelajar asing. Nah, ini yang dikirimkan ke Tang, ke dinasti Tang. Ada yang balik, ada yang menetap di dinasti Tang itu. Nah, ketika mereka kembali ke Jepang, jadi mereka membawa pakaian-pakaian, mereka membawa kain-kain. Nah, ini yang misalnya merahnya pasti berbeda dengan merah yang kainnya dari Cina tersebut, dari dinasti Tang tersebut, karena memang pewarnanya berbeda. Nah, oke, jadi kita bisa melihat di sini bahwa kara itu artinya adalah Tang ya, jadi artinya dari Cina ya. Sehingga kita bisa melihat kalau misalnya Panakara AG ini sebenarnya berkaitan dengan hal tersebut ya, Kara AG. Ya, oke. Nah, kalau kita tanya ke orang Jepang sebenarnya mereka tidak tahu juga ya, banyak yang tidak tahu bahwa kata kara ini berkaitan dengan Cina ya. Nah, jadi bahkan ya saya akan share juga, bahkan kita juga melihat di sini ada asosiasi ya mengenai karaage ya. Ini adalah homepage dari Japan Karaage Association ya. Jadi sampai segitunya ya. Jadi bahwa mereka memiliki perkumpulan karaage di Jepang ya. Nah, jadi karena memang cara penggorengan yang berbeda, terus kemudian tepung yang dipakainya berbeda. Nah, ini sehingga apa namanya diperlukan adanya asosiasi. Nah, sekarang saya yakin Anda dalam menggunakan kata karaage ini jauh lebih pede ya, karena Anda bisa mungkin bercerita sedikit tentang latar belakang kata kara yang melekat pada karaage ini ya. Ya, nah saya selalu sampaikan dalam setiap YouTube saya bahwa pengetahuan-pengetahuan seperti ini sangat berguna. Nah, apa namanya mame chisiki ya. Jadi mame itu artinya biji-bijian, chisiki itu artinya pengetahuan ya. Jadi pengetahuan kecil lah gitu ya. Jadi seperti ini akan menjadi ice breaking. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang pekerjaan dan kan istilahnya kadang-kadang ya ada sesuatu yang mungkin tidak pas ya. Jadi pada saat kita bernegosiasi, kita punya pemikiran A, mungkin bisa jadi klien kita punya pemikiran B, sehingga ya kita perlu adanya suatu ice breaking ya. Nah, inilah kenapa hal-hal seperti ini adalah pengetahuan-pengetahuan kecil seperti ini. Nah, ini yang apa namanya bisa kita pakai untuk sebagai bahan daripada ice breaking. Tapi kalau ice breaking-nya itu sesuatu yang tidak menyenangkan kedua belah pihak, ini saya kira juga bukan merupakan strategi yang baik. Nah, bicara mengenai asal kata ini, saya kira merupakan hal yang sangat universal ya. Nah, jadi saya jadi misalnya teman-teman nanti misalnya ada yang sekarang mau pergi ke Jepang,
ikut wawancara pun, atau ikut wawancara Tokute Gino, Gino Jishu, atau misalnya untuk yang jadi pekerja pun, saya kira bagaimana kita memiliki strategi untuk istilahnya ice break ini juga sangat penting. Oke, jadi hari ini kita sampai di sini. Salam Karage.